Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ridwan dari Prodi Akuntansi Bisnis Digital kelas 2B dengan NPM 22752032. Di video ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar manajemen keuangan yang dimana sebagai tugas terstruktur saya di matkul manajemen keuangan. Oke, selanjutnya kita akan membahasnya. Oke, yang pertama kita akan membahas pengertian perusahaan. Jadi, perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi barang dan jasa. Ada perusahaan yang terdaftar di pemerintah dan ada pula tidak terdaftar di pemerintah. Bagi perusahaan yang terdaftar di pemerintah itu mereka mempunyai badan usaha untuk perusahaannya. Contohnya yang tidak terdaftar di pemerintah ya adalah perusahaan swasta, dan untuk yang terdaftar di pemerintah itu adalah dia mempunyai badan usahanya, yaitu badan usaha milik negara. Ya contohnya ada PT KAI, kemudian ada ASDP untuk penyeberangan dan lain sebagainya. Dan perusahaan juga bisa diartikan sebagai tempatnya proses sumber daya yang dimana itu untuk menghasilkan sebuah barang dan jasa dan kemudian dijual agar mendapatkan keuntungan bagi perusahaan tersebut. Oke, slide selanjutnya saya akan membahaskan tentang tujuan perusahaan. Yang pertama itu perusahaan itu mencapai atau memperoleh laba maksimum untuk kemakmuran pemilik perusahaan serta menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Dan yang kedua, yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, jadi tujuan perusahaan awalnya itu ya adalah perusahaan tersebut memperoleh keuntungan atau laba, dan perusahaan juga mereka harus mencapai kesejahteraan masyarakat, yang dimana dalam lingkungan perusahaan tersebut kita membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, sehingga masyarakat sekitar bisa bekerja di PT tersebut untuk menghasilkan uh, uang gitu, untuk kehidupan sehari-harinya, dan yang merupakan tanggung jawab sosial perusahaan. Oke, untuk slide selanjutnya yaitu pengertian tentang manajemen keuangan. Jadi manajemen keuangan itu merupakan suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pengelolaan, pengendalian, pemeriksaan, pencarian, dan penyimpan dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan dengan cara efektif dan efisien. Dan manajemen pengertian lainnya itu adalah aktivitas manajemen perusahaan untuk memperoleh sumber modal yang semurah-murahnya dan menggunakan secara efektif dan efisien untuk menghasilkan laba. Jadi manajemen itu mereka ya harus mencari modal atau barang mentah dengan harga yang semurah-murahnya dan dijual dengan harga tinggi. Jadi ya perusahaan itu ya sebisa mungkin harus mendapatkan laba yang tinggi agar perusahaan tersebut bisa berjalan selanjutnya. Oke, slide selanjutnya itu konsep manajemen keuangan. Jadi konsep manajemen keuangan adalah semua aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan yang berhubungan dengan usaha untuk memperoleh dana dengan biaya yang relatif murah dengan syarat yang menguntungkan dan menggunakan dana tersebut secara efektif dan efisien. Jadi ya konsepnya itu ya di manajemen keuangan itu ya kembali ya pada slide selanjutnya. Ya dia harus memperoleh biaya yang relatif murah dan dengan cara menguntungkan agar ya perusahaan tersebut bisa berjalan ke depannya, sehingga perusahaan itu tetap berjalan. Selanjutnya kegiatan utama manajemen keuangan yaitu perolehan dana, penggunaan dana, dan pengelolaan aset. Jadi perolehan dana itu ya selama manajemen keuangan itu ya harus mencari perolehan dana, baik itu secara investasi dan sebagainya. Kemudian penggunaan dana, jadi manajemen keuangan itu ya harus menggunakan dana itu secara efektif dan efisien agar tidak mengalami sebuah kerugian dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah pengelolaan aset. Jadi ya aset yang sudah terkumpul ya dari laba, jadi ya dia harus dikelola lagi. Oke, slide selanjutnya ini akan menjelaskan tentang manajer keuangan. Jadi manajer keuangan itu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pembuatan keputusan di bidang keuangan. Jadi ya seorang manajer ini harus bisa mengambil sebuah keputusan yang sangat bijak, karena dia harus mencari modal dengan relatif murah, kemudian dikelola uang tersebut agar mendapatkan laba yang tinggi. Karena kalau misalnya dia mengambil keputusan yang salah, maka perusahaan tersebut ya tidak akan jalan gitu. Sebaliknya jika dia mengambil keputusan dengan bijak dan efisien dan efektif mungkin, maka perusahaan tersebut ya bakal berjalan ke depannya dan saja itu ya bakal berjalan gitu. Nah, tugas manajer keuangan itu yang pertama adalah satu, mengambil keputusan investasi, dua, mengambil keputusan pembelanjaan, dan tiga, mengambil keputusan dividen. Oke, untuk slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang
fungsi manajemen keuangan yang pertama yaitu mengambil keputusan investasi atau investment decision. Jadi investasi itu diartikan sebagai penanaman modal perusahaan pada aktiva real maupun aktiva finansial. Yang kedua, keputusan finansial merupakan keputusan terhadap aktiva apa yang akan dikelola oleh perusahaan. Dan yang terakhir ya, itu keputusan investasi akan berpengaruh langsung terhadap besarnya rentabilitas investasi dan aliran kas perusahaan pada masa yang akan datang. Jadi seorang manajer keuangan itu ya dia harus mengambil keputusan investasi dengan cara yang bijak gitu. Jika kalau dia mengambil keputusan yang secara salah, maka itu bakal berpengaruh terhadap perusahaan di masa yang akan datang. Jadi perusahaan tersebut ya tidak akan jalan. Jadi ya untuk investasi ini ya bakal pengaruh gitu untuk mengambil keputusan investasi karena ini ya sebagai penanaman modal baik itu dari luar maupun dari internal. Untuk fungsi keputusan investasi itu dia terkait dalam mengalokasikan dana-dana investasi tertentu untuk menghasilkan keuntungan di masa yang akan datang. Oke, untuk slide selanjutnya kita akan membahas tentang mengambil keputusan pendanaan. Jadi keputusan pendanaan itu mempelajari sumber-sumber dana yang berada di sisi pasipa. Kemudian perlu diperhatikan sumber dana yang biayanya minimal dan syarat-syaratnya yang menguntungkan. Dan yang terakhir itu pemenuhan dana dapat dilakukan melalui sumber intern dan sumber eksternal atau internal dan sumber eksternal perusahaan. Nah, jadi fungsi keputusan pendanaan ini melahirkan keputusan pendanaan yang berkaitan dengan masalah bagaimana manajer keuangan harus mempertimbangkan dan menganalisis sumber-sumber dana yang ekonomis bagi perusahaan guna membelajahi kebutuhan-kebutuhan investasi serta kegiatan usaha. Jadi keputusan pendanaan ini ya sangat penting bagi perusahaan karena dia harus mencari sumber dana yang ekonomis dan kemudian membelajahinya sesuai kebutuhan-kebutuhan di perusahaan tersebut. Dan dari pendanaan tersebut ya harus mendapatkan ya keuntungan. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu mengambil keputusan dividen. Jadi besar persentase laba yang dibagikan kepada para pemegang saham dan dalam bentuk cash maupun dividen. Dan yang kedua itu stabilitas dividen yang akan dibagikan. Yang terakhir yaitu dividen saham atau stok dividen, pemecahan saham stok split dan penarikan kembali saham yang beredar. Kemudian fungsi pembagian laba dividen merupakan kebijakan untuk menentukan besarnya laba yang diperoleh perusahaan yang akan dibayarkan dalam bentuk dividen dan atau diinvestasikan kembali dalam aset operasi dan penjagaan stabilitas dividen dari waktu ke waktu. Jadi untuk pembagian laba ini seorang manajer ini ya harus mengambil keputusan dividen. Jadi dividen ini dibagikan kepada para pemegang saham atau dividen tersebut digunakan kembali untuk mengoperasikan perusahaan. Jadi ini ya sangat penting gitu dalam manajer keuangan. Oke, selanjutnya yaitu menjelaskan tentang tujuan manajemen keuangan. Jadi tujuan manajemen keuangan itu yang pertama seharusnya tujuannya yang dicapai oleh manajer itu adalah bukan memaksimalkan profit, melainkan memaksimalkan kemakmuran pemegang saham melalui maksimisasi nilai perusahaan. Kenapa bukan memaksimalkan profit? Malah memaksimalkan kemakmuran pemegang saham karena kita sebagai perusahaan itu harus memakmurkan para pemegang saham agar para pemegang saham itu percaya kepada perusahaan, kemudian mereka bakal menginvestasikan uang mereka lebih lagi dan jadi sebagai kemakmurannya pemegang saham ini sudah terjaga maka perusahaan itu bakal meningkat juga untuk maksimisasinya dan profit juga ya bakal meningkat. Yang kedua adalah kemakmuran pemegang saham akan meningkat apabila harga saham yang dimilikinya juga meningkat. Jadi ya kita harus menjaga baik dengan para pemegang saham. Terus juga ada kelemahan tujuan maksimalkan nilai profit. Yang pertama itu standar ekonomi mikro dengan maksimal profit adalah bersifat statis karena tidak memperhatikan dimensi waktu. Yang kedua adalah pengertian profit. Apakah perusahaan harus memaksimalkan jumlah profit atau tingkat profit? Oke, selanjutnya yaitu ruang lingkup manajemen keuangan. Nah, jadi ruang lingkup manajemen keuangan ini menyangkut kegiatan-kegiatan perencanaan maupun analisis dan pengendalian kegiatan keuangan terkait dengan bidang-bidang yang menjadi tanggung jawab seorang manajer keuangan. Jadi ruang lingkup itu ya dia melakukan perencanaan keuangan perusahaan, kemudian menganalisis dan pengendalian kegiatan agar perusahaan itu tetap berjalan. Kemudian yang terakhir yaitu agensi problem. Jadi agensi problem ini ada teori keagenan atau agensi teori, yaitu hubungan antara pemegang saham, shareholders sebagai principal dan manajemen sebagai agent. Oke, demikian dari penjelasan saya tentang konsep dasar manajemen keuangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.